Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Adalah doa kami agar Bapak Ibu selalu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Gembira sekali jika hari ini kita masih bisa berkesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya akan membawakan tema proses. Bacaan terambil dari surat Petrus yang pertama, 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bagian firman Tuhan ini berbicara mengenai pengharapan, iman, dan kasih orang-orang pilihan Tuhan yang sedang menantikan keselamatan yang telah disediakan. Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7. Maksud semuanya itu, semua pencobaan yang dialami oleh orang percaya, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Kita dapat katakan bahwa pada masa ini, pada masa digitalisasi, kemajuan zaman yang begitu canggih, kita seolah-olah hidup di tengah abad yang berlari. Segala sesuatunya bergerak cepat dan mengalami berbagai hal dalam kehidupan kita, mengalami perubahan secara mendasar. Dan kita dalam semua situasi itu dikondisikan untuk menghendaki segala sesuatu yang instan, cepat, dan praktis. Kondisi itu seperti menggarisbawahi prinsip kebanyakan orang yang mengatakan bahwa waktu adalah uang, time is money. Itu sebenarnya bersumber pada kesadaran kita bahwa waktu sangat berharga. Maka sekarang kita melihat ada makanan cepat saji, cuci mobil super cepat, pengiriman surat dan paket kilat, kursus bahasa kilat, dan lain sebagainya yang bersifat, yang bertujuan untuk memberikan sesuatu yang segera, instan. Jemaat terkasih, dalam urusan iman, Alkitab banyak mencatat bahwa Tuhan tidak memakai cara instan. Dia membuat orang-orang percaya, termasuk kita juga, mencapai tujuan-tujuannya, mencapai keberhasilan melalui sebuah proses. Ya, itulah yang diinginkan Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki kesabaran dalam diri kita, sehingga kita menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Mengenai hal ini saya pernah membaca sebuah ilustrasi dari pendeta gereja baptis asal Inggris bernama F.B. Meyer yang memberikan sebuah ilustrasi mengenai bagaimana sebuah proses membuat sesuatu bernilai lebih tinggi. Ya, mulai dengan sebuah lempeng besi
yang kira-kira harganya Rp30.000. Kalau besi itu ditempa menjadi tapal kuda, punya fungsi tertentu, maka dia bisa menjadi 2 kali lipat harganya, bisa menjadi 60.000. Atau diubah lagi, ditempa lagi menjadi jarum, maka dia punya harga bisa meningkat menjadi hingga 90.000. Kalau ditempa lagi, diubah lagi menjadi pisau silet, harganya bisa menjadi 120.000. Kalau menjadi jarum penunjuk arloji, harganya bisa menjadi 150-an ribu. Nilai bisa berubah-ubah, tapi maksudnya adalah jika sesuatu diproses, ditempa, mengalami pemrosesan yang lebih baik lagi untuk satu tujuan dan maksud tertentu, maka nilai harganya akan bertambah, ada nilai tambah. Nah, setiap tempaan dan pembentukan terhadap contoh tadi itu besi akan meningkatkan nilai tambah atau nilai jualnya. Kalau kita ingat seorang tokoh dalam Alkitab, Daud menjalani proses penempaan yang panjang sebelum akhirnya dia menerima tanggung jawab menjadi Raja Israel, yang sebenarnya sudah dalam tanda kutip dijanjikan melalui pengurapan Nabi Samuel, ketika Nabi Samuel pergi ke rumah keluarga Isai untuk mengurapi Daud. Tapi pada kenyataannya Daud baru menjadi raja setelah melalui proses yang cukup lama. Apa tujuan Tuhan? Tentu saja membentuk, mempersiapkan Daud agar bisa menjadi pemimpin atau raja dari umatnya. Ya, mungkin hari-hari ini kita sedang menjalani proses penempaan. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara sekalian sekarang ini sedang merasakan ada sesuatu yang sedang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Kita ditempa dengan berbagai kesulitan. Tentu saja itu tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Tetapi mari kita ingatkan diri kita ketika kita sedang menjalani sebuah penempaan, bahwa tangan Tuhan, seperti lagu yang biasa kita nyanyikan, sedang merenda suatu karya yang indah mulia di dalam dan melalui hidup kita. Satu hal yang dapat menghibur kita, Bapak Ibu, adalah jaminan Tuhan bahwa pencobaan yang kita alami itu ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Allah itu setia, Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Itu tercatat dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Di dalam berproses, ketika Tuhan sedang menempa kita, mungkin saja kita akan mempertanyakan banyak hal. Namun yakin, Tuhan sangat mengerti apa yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli. Dan Dia memberi kekuatan bagi kita untuk menanggung semuanya itu. Tuhan ingin kita memahami bahwa setiap proses yang diizinkannya terjadi dalam hidup kita bertujuan untuk menjadikan kita semakin indah di matanya.
Sehingga seperti dikatakan dalam bacaan kita di ayat 7, 1 Petrus 1, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, iman kita, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga pada waktunya nanti kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami diingatkan bahwa jika saat ini kami sedang mengalami kehidupan yang tidak nyaman, kehidupan yang tidak menyenangkan, ingatkan kami bahwa bisa jadi itu adalah sebuah pemrosesan yang sedang dilakukan Tuhan, tidak untuk menjatuhkan kami, tapi justru untuk mengeluarkan semua potensi-potensi yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami menjadi semakin lebih optimal, lebih berdaya guna dalam kehidupan kami, lebih dapat melakukan banyak hal bagi kemuliaan nama Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami bersabar dalam ujian, karena Tuhan sedang melakukan hal besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.